الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا على الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته malaikatur rahmah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah kisah taubat 100 pembunuh, kisah taubat pembunuh 100 jiwa dan faedah-faedah yang bisa kita ambil darinya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat. Kata beliau, sesungguhnya pada orang-orang terdahulu terdapat seseorang yang membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya tentang a'lami ahlil ar, orang yang paling alim di muka bumi pada saat itu. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib, yaitu ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara. Maka pembunuh tersebut datang kepadanya dan dia berkata, sesungguhnya dia telah membunuh 99 orang. Apakah dia masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka rahib ahli ibadah tersebut mengatakan, la, tidak ada lagi taubat bagimu. Faqatalahu fakammala bihi 100. Maka pembunuh tersebut membunuh rahib itu sehingga lengkaplah orang yang dibunuhnya sebanyak 100 orang. Kemudian datang lagi niat untuk bertaubat dalam dirinya. Lalu dia bertanya, siapakah penduduk bumi yang paling alim? Maka dia ditunjukkan kepada seorang alim. Maka dia bertanya kepada orang alim tersebut bahwasanya dia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat? Maka alim tersebut berkata, iya, kamu tetap punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang bisa menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian alim tersebut memberikan saran kepada pembunuh ini. Kata dia, intalik ila ardi kadza wa kadza. Pergilah kamu ke negeri ini dan negeri itu. Sesungguhnya di dalam negeri tersebut terdapat orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tarja ila ardik, dan janganlah kamu pernah kembali ke negerimu. Fa innaha ardusu, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Kemudian pembunuh tersebut berangkat. Ketika dia di tengah perjalanan, maka kematian datang kepadanya. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar mengenai orang tersebut. Malaikat rahmat mengatakan dia datang bertaubat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat azab mengatakan dia datang sementara dia belum melakukan kebaikan sama sekali. Dia pembunuh besar sebelumnya, sekarang dia meninggal belum melakukan kebaikan sama sekali. Maka menurut malaikat azab dialah yang berhak mencabut nyawa orang tersebut.
Maka kemudian datang kepada mereka malaikat dalam bentuk rupa manusia, dan mereka jadikan dia sebagai hakim yang memutuskan masalah yang mereka perdebatkan. Maka malaikat yang datang dalam rupa manusia itu mengatakan, ukur antara dua bumi. Bumi yang dia tinggalkan, bumi yang jahat, yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan berbagai macam kemungkaran, dan bumi yang akan dia tuju, yang akan dia bertobat di dalamnya. Maka dua malaikat tersebut mengukurnya. Ternyata orang tersebut lebih dekat kepada bumi yang ditujunya, bumi yang baik, yang di dalamnya ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembunuh tersebut dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang mulia ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita memperoleh banyak fawaid, banyak faidah. Di antaranya bahwa membunuh itu merupakan salah satu dosa besar yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya selama-lamanya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damim ru'im muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan satu dari tiga sebab. Yang pertama, kufrun ba'da Islam, dia sudah masuk Islam kemudian murtad dari agamanya. Yang kedua, auzinan ba'da ihsan, ataupun dia berzina setelah dia menikah. Ataupun yang ketiga, au qatlun nafsin bighairi nafsin, membunuh jiwa seseorang. Tiga sebab ini dihalalkannya darah seorang muslim untuk ditumpahkan, yakni dibunuh oleh penguasa kaum muslimin. Dalam hadis ini kita lihat laki-laki tersebut begitu mudah untuk membunuh seseorang. Bahkan dia membunuh 99 orang dan akhirnya dia lengkapi jadi 100 kejahatan yang luar biasa yang dia kerjakan. Namun demikian, akhirnya dia punya niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa dalam masalah agama kita harus bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Bukankah dalam segala sesuatu kita bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya? Jika kita sakit, kita datang ke dokter. Kita datang kepada dokter spesialis yang menangani penyakit kita. Jika kita ingin membangun suatu bangunan, kita datang seorang teknik kepada seorang ahli teknik bangunan, dan begitu seterusnya dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam perkara agama pun demikian, kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus bertanya kepada ahlinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian. Allah tidak suruh kita bertanya kepada siapa yang kita kehendaki, tapi Allah tentukan siapa yang akan kita tanya. Fas'alu ahla dzikri. Tanya oleh kalian orang yang alim, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bertanya kepada yang bukan ahlinya merupakan bahaya bagi seseorang. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus dari hati para hambanya, walakin biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu yang tersebar di kalangan manusia ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta iza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak ada seorang alim pun di muka bumi ini, ittakhazan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang mengangkat pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, lalu pemimpin-pemimpin tersebut, tokoh-tokoh tersebut ditanya padahal dia jahil. Fasu'ilu fa'aftau, dia ditanya, dia pun memberikan fatwa di atas ketidaktahuannya. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Sebagaimana kita dengar riwayat dari Jabir ibn Abdullah taala radhiyallahu taala anhu, bahwasanya para sahabat pernah melakukan suatu perjalanan, lalu di antara mereka ada yang tertimpa batu kepalanya, batu melukai kepalanya. Kemudian dia minta fatwa kepada sahabat-sahabat tersebut, apakah dia punya keringanan untuk bertayamum. Maka para sahabat itu mengatakan, kami tidak dapatkan bagimu rukhsah untuk bertayamum. Dan malam hari sahabat tersebut junub. Kemudian para sahabat yang lain memfatwakannya untuk tetap mandi karena dia junub padahal kepalanya luka. Dia pun mandi dan akhirnya dia pun meninggal dunia.
Ketika cerita tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, Allah membunuh mereka. Maksudnya Rasulullah SAW mengecam perbuatan seperti itu, mengecam perbuatan sahabat yang memfatwakan orang tersebut harus bertayamum padahal harus mandi, padahal dia boleh bertayamum. Kemudian kata Rasulullah, ala sa'alu izlam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui hukum suatu permasalahan? Fa inna ma syifa'ul as-su'al, sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya kepada ahlinya. Di antara faedah yang kita ambil dari hadis pembunuh 100 orang, terdapat di situ keutamaan orang yang alim. Dan dalam agama kita orang yang alim memiliki kedudukan yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang alim atas abid, ahli ibadah yang kurang ilmunya, ka fadli 'ala adnakum, adalah seperti kelebihanku, kata Rasulullah, terhadap orang yang paling rendah kedudukannya di antara kalian. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya kelebihan orang alim atas orang yang abid, yang ahli ibadah kurang ilmunya, adalah seperti keutamaan bulan pada malam qada, keutamaan bulan pada malam 17, pada malam 14, ala sa'iril kawakib, di atas seluruh bintang-bintang. Kita lihat bulan pada tanggal 14 paling besar bersinar di langit, meskipun bintang-bintang lain juga banyak, tetapi yang paling bersinar adalah bulan. Demikian keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah. Dengan fatwa seorang alim, seseorang bisa selamat dari neraka. Lihat kisah tadi, seorang alim ditanya mengenai seseorang yang telah membunuh 100 orang. Dia memfatwakan, taubat masih ada bagimu, kamu masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tinggalkan kampungmu, kamu bergabung dengan orang-orang yang ahli ibadah. Akhirnya hamba yang telah melakukan dosa besar ini, membunuh 100 orang, selamat dari neraka. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat pula kebodohan seorang rahib ahli ibadah. Dia hanya bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurang ilmunya. Dia berfatwa tapi fatwanya salah, dan dia pun akhirnya menerima salah satu resiko dari kesalahan fatwanya, yaitu dia dibunuh oleh pembunuh tersebut. Di antara faedah dari hadis yang tadi kita bacakan adalah betapa banyak dosa seseorang hamba di muka bumi ini. Dia sudah melakukan begitu banyak dosa, dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tai'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. Dalam hadis yang mulia tersebut juga kita temukan faedah yang sangat luar biasa, yaitu taubat itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Sudah begitu banyak dosa yang dilakukannya, tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepadanya, Allah masukkan dia ke surga. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut kita juga bisa mengambil faedah bahwa seseorang yang menyatakan telah bertaubat dari dosanya, mesti ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki perbuatannya, memperbaiki amal ibadahnya dengan yang lebih baik, wa bayyanu, dan mereka jelaskan. Dahulu di antara dosa mereka yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, mereka merahasiakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertaubat, maka syarat taubatnya di antaranya adalah wa bayyanu. Mereka menjelaskan ilmu yang dahulu mereka sembunyikan. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa seseorang penting memilih teman yang baik dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung kepada temannya, maka lihatlah oleh masing-masing kalian siapa teman kalian. Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi.
Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Yang kalau kamu beri sedekah makanan kepadanya, maka makanan tersebut tenaga yang lahir darinya dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu penarik. Kalau teman kita baik, dia akan tarik kita ke dalam kebaikan. Kalau teman kita buruk, dia akan menarik kita ke dalam keburukan. Orang Arab mengatakan jaruka, jaruka. Orang yang dekat denganmu, dia menarikmu. Oleh sebab itu, ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan telah meninggalkan dosa, menyatakan tidak akan mengulangi dosa-dosa yang dulu dia lakukan, maka dia harus rubah temannya, pergaulannya, lingkungannya. Sebagaimana orang alim tadi mensarankan kepada pembunuh 100 jiwa agar pindah ke kampung yang di situ terdapat hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kampungnya yang di situ banyak maksiatnya. Bayangkan orang membunuh 100 jiwa dibiarkan oleh penduduk kampung tersebut. Oleh sebab itu, tatkala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah teman-teman yang baik. Karena kalau masih berteman dengan teman-teman yang dulu sama melakukan maksiat dengan kita, maka kita lama-kelamaan juga akan terjerumus kembali. Banyak orang yang sudah berhenti dari mengkonsumsi narkotika, kemudian masih berteman dengan teman-temannya yang dulu, yang sama-sama mengkonsumsi narkotika. Tidak tahan dia dengan godaan-godaan temannya ini. Akhirnya dia pun kembali melakukan hal yang sama. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, kita harus meninggalkan tempat di mana kita bermaksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa wafat di dalam ketaatan adalah tanda husnul khatimah. Lihat laki-laki yang mulia ini, dia sudah melakukan banyak maksiat dalam kehidupannya, membunuh 100 manusia. Satu manusia saja dibunuh merupakan dosa besar yang paling besar, apalagi dia bunuh 100 orang. Tetapi lihat akhir dari kehidupannya. Akhir dari kehidupannya adalah husnul khatimah. Akhir dari kehidupan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, ibtigha'a wajhillah, dengan syarat dia mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu biha, akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dinilai dari akhir kehidupan seseorang, faedah selanjutnya dari hadis ini, yang dinilai dari kehidupan seseorang adalah akhirnya. Di suatu masa Rasulullah SAW pernah berperang dengan para sahabat beliau ridwanullah taala alaihim. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka, kata beliau, "Man ahabba an yanzura ila ar-rajuli min ahli an-nar falyanzur ila hadza." Siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang ini. Ucapan Rasulullah SAW tersebut menarik hati sebagian sahabat, dan laki-laki yang ditunjuk oleh Rasulullah tersebut adalah seseorang yang begitu ganas menumpas musuh dalam perperangan. Tetapi dia menderita luka-luka dalam perperangan tersebut, dan dia tidak bersabar menghadapi kematian yang sebentar lagi datang kepadanya. Maka dia letakkan gagang pedangnya di tanah, kemudian ujung pedangnya yang runcing dia dorongkan ke dirinya sehingga tembus pundaknya. Dia pun bunuh diri. Maka sahabat tersebut kembali kepada Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dia penghuni neraka memang benar adanya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada para sahabat. Kata beliau, "Innal abda la ya'malu amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah." Sesungguhnya ada seorang hamba, dia melakukan perbuatan penduduk neraka, wa innahu min ahlil jannah, tetapi dia merupakan penduduk surga. Akhir hidupnya adalah akhir yang baik. Wa ya'malu amala ahlil jannah wa innahu min ahlil nar. Tetapi ada hamba yang lain, seumur hidupnya dia melakukan kebaikan, tetapi dia adalah penghuni neraka. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa, Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk bertaubat sebesar apapun dosa kita. Oleh sebab itu dalam Al-Quran semuanya Allah Subhanahu wa taala panggil untuk bertaubat.
Orang kafir Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertaubat. Al-munafiqin, orang-orang munafik Allah perintahkan untuk bertaubat. Orang mukmin Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertaubat. Bahkan Nabi Allah perintahkan untuk bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kasih dan Maha sayang kepada hambanya. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini. Di mana suatu ketika Rasulullah SAW melihat tawanan perang yang begitu banyak dalam perang Hawazin. Ketika itu ada seorang ibu yang sibuk mencari anaknya di antara tawanan perang. Kemudian dia temukan anaknya. Maka ibu tersebut langsung mengambil anaknya dan menempelkannya ke perutnya dan menyusuinya. Dan keadaan seperti itu diambil oleh Rasulullah SAW sebagai momen untuk menggambarkan kepada para sahabat tentang besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Oleh sebab itu, jika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kulluna muznibun, kulluna mukhtiun. Semua kita berdosa, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan yang mulia dalam bahasa Arab, badir bitaubah qabla an ya'tikal mautu baghtah. Segeralah engkau bertaubat sebelum datang kematian secara tiba-tiba kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri wal hikmah.